Di tepi jalan si miskin menjerit. Agama versus budi pekerti. Saat ada kejadian teror bom bunuh diri, kadang ada orang yang bingung dan menjadi gamang. Bagaimana dengan nasib arwah teroris bom bunuh diri yang sealiran dan seideologi dengan mereka akan memuja, mendoakan, bahkan meyakini bahwa pelaku akan masuk surga karena menjalankan apa yang diyakininya sebagai perintah Tuhan. Yang bingung adalah yang tidak sealiran tapi juga tidak 100% menentang. Mereka tidak berani mengatakan pelaku akan masuk neraka, tapi akal sehatnya juga tidak yakin bahwa pelaku akan masuk surga. Terus yang dianggap benar seperti apa? Surga neraka itu bukanlah milik agama tertentu. Semua makhluk hidup tidak terlepas dari karma. Karma adalah salah satu dari hukum universal yang mengatur nasib makhluk hidup di alam-alam kehidupan yang dilalui dengan adil, tergantung dari kondisi yang menyertainya, menentukan nasib yang bersangkutan dengan akurat, presisi, dan matematis. Dalam Islam dikenal sebagai sunatullah, sedang dalam agama Kristen dikenal sebagai hukum tabur tuai. Karma tetap berlaku bagi setiap orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya dengan keberadaannya, yang mengerti maupun yang tidak mengerti, karena ini adalah hukum universal. Orang akan tetap jatuh dan mati jika terjun dari lantai 10, meskipun dia tidak percaya dengan gravitasi. Pelanggar lampu merah akan tetap ditilang meskipun dia tidak tahu aturannya. Begitu juga dengan hukum karma yang berlaku universal dan abadi sebagai sarana untuk mengajar, membimbing, dan meningkatkan evolusi kesadaran manusia dan makhluk dewa tertentu. Kesadaran manusia itu umum menyebutnya sebagai jiwa manusia. Hukum karma adalah merupakan keadilan yang maha kuasa. Lantas bagaimana dengan pelaku bom bunuh diri? Bukankah dia punya niat baik untuk mengabdi kepada Tuhan? Seseorang yang belum berjodoh dengan ajaran luhur dan terjebak dalam ajaran sesat adalah juga karma, karena dia tidak menggunakan akal sehat dan hati nuraninya dengan benar. Pelaku bom bunuh diri selain membunuh dirinya, dia juga punya niat jahat membunuh jiwa lain. Pikiran kebencian, amarah, dan tindakan jahat ini dikatakan akan membuatnya menarik atom dan partikel astral tingkat rendah, sehingga setelah jiwa atau kesadarannya keluar dari badan fisiknya yang rusak, dia akan langsung merasakan penderitaan karena api yang dikumpulkannya sendiri itu. Butuh waktu yang sangat lama agar atom dan partikel astral rendah itu terurai. Inilah yang dalam berbagai agama disebut sebagai neraka atau api pencucian. Kematian fisik adalah terurainya badan fisik. Setelah itu batin atau badan rohaninya berpindah kehidupan, terlahir secara spontan di alam penderitaan dikarenakan perbuatan jahatnya, yaitu membunuh. Bisa terlahir di alam neraka, alam setan, atau syukur-syukur bisa terlahir tidak spontan di alam binatang. Tidak spontan karena harus melalui kandungan calon induknya. Akan tetapi mereka yang melakukan kejahatan besar pun akan selalu memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Setelah melewati puluhan atau bahkan lebih banyak dari kelahiran dan kehidupan, lama-kelamaan kesadarannya akan menjadi semakin cerdas dan dewasa. Seiring dengan kelahiran berikut-berikutnya di alam yang lebih baik, yang lebih tinggi, sehingga tidak akan melakukan kejahatan membunuh lagi, tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan atau menyakiti,
kehidupan lain. Jadi selalu ada harapan dan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Kesadarannya belajar melalui serangkaian siklus kelahiran, kehidupan, dan kematian yang tak terbatas banyaknya, hingga berhasil mencapai kesucian yang sempurna dan tidak terlahirkan kembali di alam manapun. Telah merealisasi nibbana yang bahagia hakiki, yang merupakan tujuan akhir dari semua makhluk hidup. Lalu adakah makhluk yang akan disiksa dalam neraka abadi? Jiwa-jiwa yang sudah terpisah dari esensi kesuciannya karena melakukan banyak sekali kejahatan besar dalam banyak sekali kehidupan akan menjelma menjadi iblis yang tidak ada setitik pun cahaya, akan dilebur di tungku neraka dan didaur ulang menjadi bahan dasar untuk rantai kehidupan berikutnya. Tapi yang seperti itu sangatlah sedikit, karena sejahat-jahatnya manusia biasanya masih tetap memiliki kesadaran dan kebaikan di dalam dirinya. Dunia ini adalah sekolah kehidupan. Kita semua ada di sini untuk belajar dan menyadari berlakunya hukum karma yang harus disikapi dengan baik dan benar, agar pada akhirnya mampu membawa kita ke nibbana, suatu kondisi yang bahagia hakiki kekal, yang adalah tujuan akhir dari semua makhluk hidup dalam menjalani serangkaian kehidupannya di banyak alam kehidupan, alam penderitaan maupun alam bahagia. Demikianlah paparan singkat tentang nasib teroris bom bunuh diri di alam baka pada video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lain di channel ini yang berisi pengetahuan yang baik dan menarik, dan berisi hiburan juga, sehingga selain bermanfaat juga enak untuk ditonton. Akhirul kata, salam sehat dan salam waras. Kiranya Anda semua berbahagia. Semoga. Di tepi jalan, si miskin menjerit, hidup meminta dan menerima. Yang korup tertawa, berpesta pora, hidup menumpang di kecurangan. Sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Bintang jatuh, hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Itulah hidup, semakin biasa,